Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Krisna Prilianto, NIM 200303634, jurusan Teknologi Pertanian 2020 dari Universitas Negeri Mula Warman. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, mereview tugas dari kelompok 4 yang berjudul karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengandung fenomena atau peristiwa yang ditulis menurut kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut data dan fakta. Bentuk karya tulis ilmiah ada dua, bentuk populer dan bentuk semi-formal. Struktur karya tulis ilmiah: yang pertama ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Yang kedua ada pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatas masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pemanfaatan atau kegunaan penelitian. 3. Latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksud untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua ada skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Yang ketiga, tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada skripsi. Yang keempat, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang saling dengan analisa yang terinci. Ciri-ciri karya tulis ilmiah: yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak samar. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Yang kedelapan, bersifat objektif. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama, bagian awal. Pada bagian ini secara umum memuat halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, data tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran arti mengenai lambang maupun singkatan. Yang kedua, bagian inti. Pada bagian ini merupakan bab-bab pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan sarana hasil penelitian. Yang ketiga, bagian akhir. Pada bagian ini biasanya terdiri dari daftar pustaka tentang teori atau materi yang digunakan, dari mana saja didapatkan, dan lampiran dokumen